pengembangan modul ajar. Sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu, Mbak. Sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Claudia Septa Nuansa. Saya mahasiswa PPG Prajabatan Pendidikan Biologi yang sekarang melakukan PPL 2 di SMA Negeri 6 Malang. Di sini kami ingin tanya-tanya soal pengembangan modul ajar ini. Nah, apa ada perbedaan, Mbak, mengenai RPP sama modul ajar? Iya. Pastinya ada perbedaan ya antara RPP sama modul ajar. Kalau RPP itu kan ada namanya KD, kompetensi dasar, dimana kalau di modul ajar itu tidak ada. Kalau di modul ajar itu namanya adalah capaian pembelajaran. Nah, dari capaian pembelajaran nanti guru itu dibebaskan untuk membuat tujuan pembelajarannya. Setelah itu nanti di modul ajar juga ada namanya profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu nanti di situ peserta didik ada 6 komponen dalam profil pelajar Pancasila. Salah satunya yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berwawasan global, mandiri, kolaboratif, seperti itu. Nah, yang itu di RPP nggak dijelaskan, tetapi untuk langkah-langkah pembelajarannya itu sama antara modul ajar dan PBL. Yang membedakan adalah capaian pembelajarannya di modul ajar itu ada, tetapi kalau di RPP itu adanya KD. Berarti di modul ajar itu lebih ada berbagai kayak lembar aktivitas siswa, baru asesmen siswanya gitu ya? Oh iya, sama asesmen. Kalau di RPP asesmennya itu ada 3 ya, ada penilaian sikap atau afektif, ada kognitif, itu pengetahuan sama keterampilan. Tetapi kalau di modul ajar itu ada 3 juga, tapi istilahnya beda, ada asesmen formatif, ada sumatif. Kalau formatif itu seperti apa? Kalau sumatif itu berarti dia di akhir, penilaiannya di akhir, seperti penilaian akhir semester atau penilaian tengah semester. Terus yang kedua adalah penilaian formatif. Kalau penilaian formatif itu gunanya untuk memperbaiki proses pembelajaran. Jadi di situ bisa menggunakan kuis atau presentasi atau tugas-tugas, itu termasuk di asesmen formatif. Gitu. Silakan Amel, ada yang ditanyakan. Selanjutnya bagaimana cara mengembangkan modul ajar, Mbak? Ya, jadi cara mengembangkan modul ajar pengalaman saya ya. Yang pertama itu kalian harus melakukan tes diagnostik dulu. Apa itu tes diagnostik? Dari tes diagnostik itu untuk kalian mengetahui dulu karakteristik peserta didiknya. Karakteristik peserta didiknya itu bisa dibuat beberapa instrumen, misalnya gaya belajarnya bagaimana, terus bagaimana motivasi belajarnya, perkembangan sosialnya bagaimana, perkembangan kognitifnya bagaimana, kemampuan awalnya itu bagaimana. Itu nanti kalian buat tes diagnostiknya. Setelah tes diagnostik nanti kalian peroleh hasilnya, baru kalian membuat perangkat pembelajaran atau modul ajarnya. Jadi modul ajar yang kalian buat itu sudah sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Jadi juga menyesuaikan kurikulum yang berlaku. Iya, menyesuaikan. Izin bertanya, Mbak ya. Ya. Mungkin bisa dijelaskan untuk langkah-langkah detailnya dalam pembuatan modul ajar itu bagaimana? Oke. Langkah-langkah detailnya dalam pembuatan modul ajar itu yang pertama, kita menganalisis capaian pembelajaran dulu. Dari capaian pembelajaran itu nanti kita buat tujuan pembelajaran sama alur tujuan pembelajarannya. Nah, dari situ nanti kita juga akan membuat tes diagnostiknya dulu. Tes diagnostik yang seperti saya katakan tadi itu untuk mengetahui karakteristik peserta didik dan kebutuhan peserta didik, sehingga perangkat kita itu sudah sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan juga dengan sesuai dengan mata pelajarannya itu. Nah, setelah itu nanti kita juga mengembangkan namanya asesmen atau penilaian. Kita membuat penilaiannya itu ada penilaian sumatif dan formatif, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Terus sebenarnya ada juga penilaian assessment as learning, assessment for learning, dan assessment of learning.
Kalau asesmen as learning itu adalah penilaian antar teman sejawat. Jadi siswanya itu diberikan kesempatan untuk menilai temannya sendiri. Itu adalah salah satu contoh dari asesmen as learning. Yang kedua adalah assessment for learning. Kalau assessment for learning itu adalah asesmen untuk perbaikan. Di situ bisa berupa tugas atau kuis atau saat peserta didik itu presentasi, itu bisa menggunakan assessment for learning. Kalau of learning berarti itu adalah keseluruhan. Itu tadi adalah contohnya penilaian akhir semester, penilaian ulangan harian yang semua mata pelajarannya bukan semua mata pelajarannya, tapi semua materinya itu sudah selesai, maka kita bisa melakukan assessment of learning gitu. Jadi kalau of learning itu bisa UTS, UAS, sama kalau mata pembelajarannya itu udah selesai. Di situ di assessment of learning. Kalau yang diagnostik tadi itu tesnya itu biasanya seperti apa, Mbak? Kalau tes diagnostik itu kan ada tes gaya belajar misalnya ya. Nah, di tes diagnostik gaya belajar nanti kalian buat instrumennya, di mana instrumennya nanti di dalamnya itu memuat, misal nanti ada pilihan A, B, C. Kalau dia pilihannya A, nanti bisa cenderungan ke siswa itu ke gaya belajarnya yang visual, seperti itu. Terus ada juga tes kemampuan awal. Jadi guru itu juga harus mengetahui kemampuan awal peserta didiknya. Untuk tes kemampuan awalnya itu bisa diberikan soal. Jadi contohnya ya, kalian akan masuk ke materi bioteknologi. Kalau saya kan biologi. Nah, di bioteknologi itu nanti kalian bisa membuat 10 soal. Yang 5 soal itu nanti bisa terkait bioteknologi tentang materi yang akan kalian ajarkan, dan yang 5 soalnya adalah soal yang sebelum kalian ajarkan. Nah, itu nanti diberikan ke siswa seperti itu. Selanjutnya saya akan menanyakan, pasti Mbak kan mengembangkan modul ajar dari guru yang di sekolah sekarang kan. Nah, itu apa ada kesulitan untuk mengembangkannya atau bagaimana? Cara Mbak mengatasinya bagaimana? Ya. Kalau pasti kesulitan ya ada ya, apalagi ini kan termasuk baru, kurikulum merdeka, terus modul ajar, gitu kan juga termasuk baru. Nah, untuk cara mengatasi kesulitannya, yang paling pasti adalah kita komunikasi dulu dengan guru pamong atau sama teman sejawat. Nanti kita diskusikan, kalau yang saya nggak bisa apa, nanti ditanyakan ke guru pamong dan teman. Baik, Mbak. Kami juga ingin tahu kira-kira seberapa pentingkah modul ajar ini bagi siswa? Iya, sangat penting ya. Modul ajar itu bukan penting untuk siswanya aja, tetapi juga untuk gurunya. Kenapa kok penting? Karena kalau nggak ada modul ajar, nanti guru tidak bisa mengukur nih, apakah proses pembelajarannya itu sudah berhasil atau belum. Sudah tolak ukurnya tuh nggak ada. Rencananya itu gimana ya, belum tercapai atau belum, itu juga nggak bisa diukur kalau nggak ada modul ajar. Di modul ajar kan nanti ada kayak penilaiannya juga, tujuan pembelajarannya kan juga ada. Nah, kalau gurunya itu tidak memiliki perangkat pembelajaran seperti modul ajar, gurunya juga nggak akan tahu apakah proses pengajaran yang diberikan kepada peserta didiknya itu sudah tercapai atau belum, seperti itu. Berarti ini juga sebagai acuan sekaligus sebagai untuk mengetahui tahapan dan juga proses dari perkembangan peserta didik itu sendiri juga ya, Mbak? Silakan itu. Oh iya, Mbak, apakah ada yang harus diperhatikan dalam mengembangkan modul ajar itu sendiri? Ya, dalam mengembangkan modul ajar itu ada beberapa yang harus diperhatikan, seperti kayak capaian pembelajaran, hitungannya kan tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran itu guru diberikan kebebasan. Untuk seperti apa itu diberikan kebebasan kepada gurunya. Jadi misalnya gurunya mau menggunakan modul PBL atau PJBL, itu juga diberikan kebebasan. Tapi untuk kurikulum merdeka di modul ajar itu guru itu sebenarnya wajib menggunakan
model pembelajaran problem based learning dan project based learning. Seperti itu. Berarti kalau guru diberi kebebasan itu sangat mempengaruhi ya dalam pengembangan modul ajar. Iya, guru diberikan kebebasan itu sangat mempengaruhi. Jadi kalau di RPP itu kan guru sudah terstruktur ya, ada KD-nya gitu. Nah, kalau di modul ajar itu guru bebas, misalnya peserta didiknya itu diharapkan itu lebih memperdalam materinya. Guru atau mahasiswa PPG itu wajib mengembangkan modul ajar. Iya, guru dan mahasiswa itu wajib mengembangkan modul ajar karena modul ajar itu adalah awalnya. Jadi kayak perencanaan pembelajaran seperti apa yang akan nanti diterapkan kepada peserta didiknya. Dan itu sangat dibutuhkan untuk guru dan peserta didik sebagai tolak ukurnya. Apakah tujuan pembelajaran atau kegiatan pembelajaran pada waktu itu sudah berhasil atau belum, maka seorang guru itu harus membuat modul ajar. Untuk pertanyaannya ini saya tanyakan yaitu seberapa efektifnya penerapan modul ajar bagi siswa? Nah, untuk keefektifan modul ajar untuk peserta didik itu baru akan kelihatan setelah kita melaksanakan kegiatan. Jadi di situ guru baru bisa menilai apakah modul ajarnya itu efektif atau tidak setelah melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan perangkat yang sudah dia buat. Nah, bagaimana cara mengukur itu biasanya ada refleksi. Jadi guru itu menanyakan kepada peserta didik. Seperti kalau di akhir pembelajaran ya, itu guru bisa menanyakan kepada peserta didik pemahaman apa yang kalian ketahui, terus bagaimana perasaan kalian saat mengikuti pembelajaran. Itu adalah salah satu refleksi untuk peserta didik. Atau mungkin guru juga bisa menanyakan ke peserta didik kesulitan apa yang kalian temui saat mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, dari refleksi peserta didik itu nanti bisa guru itu melakukan evaluasi atau apakah kegiatan pembelajaran, apakah model pembelajaran, ataukah apakah perangkat pembelajaran yang guru gunakan itu sudah efektif atau belum. Itu kan dari peserta didik. Dari guru pun juga ada refleksinya. Jadi guru itu harus merefleksi perencanaan atau modul ajarnya. Bagaimana guru merefleksi itu ya kayak dia itu membuat membuat pertanyaan dan juga harus kalau nggak mau membuat pertanyaan itu guru juga harus bertanya kepada dirinya sendiri. Misalnya, apakah tadi ada peserta didik yang tidak memahami? Nah, kalau yang tidak memahami itu sedikit atau banyak, seperti itu. Contohnya refleksi. Jadi dari refleksinya itu nanti diharapkan untuk pertemuan selanjutnya itu akan mengalami perbaikan. Jadi dari proses kegiatan pembelajarannya yang sebelumnya itu mungkin ada kurangnya karena ada refleksi itu tadi, diperbaiki atau dilakukan peningkatan untuk pertemuan berikutnya. Semisal nih ya Pak, modul ajarnya ini kurang tepat siswanya itu apakah guru harus mengulang buat modul ajar? Kalau koneksitas kurang tepat, modul ajar itu sebenarnya bukan kurang tepat untuk peserta didik, tetapi gini, ada kalanya guru itu tidak sesuai. Jadi di suatu kondisi tertentu, misalnya ada yang membuat guru itu kayak memodifikasi. Nah, kalau gurunya itu di dalam perencanaannya itu tidak ada yang kegiatan yang seharusnya tidak dilakukan, tapi di dalam kegiatan pembelajaran itu dilakukan, maka seorang guru itu harus memperbaiki modul ajarnya yang dahulu. Baik Mbak, mungkin sekiranya itu yang bisa kami tanyakan. Terima kasih untuk jawabannya dan terima kasih juga telah menyempatkan waktunya. Semoga kedepannya Mbak semakin sukses dan lancar. Dan terima kasih, sekian yang dapat kami sampaikan.